Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu menentukan model pengembangan perangkat lunak yang sesuai studi kasus atau perangkat lunak yang dipilih. Namun sebelum masuk di pembahasan materi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan rekan tim saya beserta perannya secara garis besar tugas kelompok rekayasa perangkat lunak kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Raihana Bahar dengan NIM 148, berperan dalam bidang manajemen. Adapun tugas saya adalah untuk membagi job desk setiap anggota, mengatur jadwal pertemuan, mengatur tempat waktu pengerjaan, dan mengkontrol, memonitoring pekerjaan tiap anggota. Yang kedua, yaitu Dwi Maharani Muslim dengan NIM 160, berperan pada analis dan konsultan. Tugasnya mengevaluasi desain model perangkat lunak serta memberikan ide dasaran. Yang ketiga ada Husnul Khotimah Arif dengan NIM 159, berperan sebagai software development designer, yaitu merancang model pengembangan perangkat lunak serta membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang terakhir ada Leni Jebora dengan NIM 188, berperan sebagai panelis and research, yaitu tugasnya melakukan riset untuk mencari studi kasus atau program yang sesuai, serta mencari bahan materi yang diperlukan. Namun terlepas dari peran itu semua, tentunya kami saling membantu rekan tim kami dalam mengerjakan peran jika mengalami kesusahan dalam mengerjakannya. Baik, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Sekarang kita akan masuk ke materi pembahasannya, yaitu mengenai pengembangan Maps pada Maxim Application. Transportasi online. Transportasi online berbasis aplikasi adalah layanan transportasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan dan menggunakan layanan transportasi seperti taksi, mobil, sepeda motor, atau kendaraan lainnya melalui aplikasi di ponsel pintar mereka. Layanan ini telah menjadi sangat populer di seluruh dunia karena kemudahan penggunaannya, kenyamanan, dan kecepatannya. Biasanya, untuk menggunakan layanan transportasi online, pengguna perlu mengunduh aplikasi dari penyediaan layanan, membuat akun, dan memberikan detail pembayaran mereka. Setelah itu, mereka dapat memesan transportasi dengan beberapa ketukan pada layar ponsel mereka. Salah satunya adalah aplikasi Maxim, yang memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai jenis transportasi termasuk taksi dan mobil. Adapun pemesanan makanan melalui aplikasi mereka, penggunaan dapat memilih jenis kendaraan, melacak perjalanan mereka secara real-time, dan membayar melalui aplikasi. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan kepada Dwi Maharani Muslim. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Studi kasus yang kami ambil yaitu banyaknya pengguna aplikasi yang mengeluhkan titik lokasi penjemputan dan pengantaran yang tidak tersedia di Maps. Pengguna akan kesulitan karena tidak tersedianya lokasi penjemputan di titik tersebut. Titik lokasi yang tidak akurat akan menyusahkan driver dan pengguna. Jadi, harapan para pengguna aplikasi kepada pengembang aplikasi Maxim yaitu meningkatkan fitur Maps-nya sehingga titik lokasi penjemputan dan pengantaran mudah untuk ditemukan. Adapun beberapa ulasan yang kami dapat dari aplikasi Play Store, ulasan penggunaan aplikasi Maxim mengenai titik lokasi yang tidak sesuai. Pada user pertama yaitu Tommy Martin memberikan ulasan yaitu titik jemput tidak sesuai sehingga saya terlambat. Mohon diperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih. Yang kedua yaitu user Tri Amanto yang memberikan ulasan aplikasi paling tidak nyaman untuk pemesanan ojek. Map jelek, buruk, tidak akurat, dan tidak bisa membaca Google Map. Yang ketiga yaitu user Trinovia Malita MCI yang memberikan ulasan yaitu fitur lokasinya masih banyak yang kurang. Jadi sering miskom dengan driver karena lokasi nggak ada di Maps. Yang keempat ada user Mesa Andriani yang memberikan ulasan Maps tidak ditemukan jauh dari titik Maps, titik lokasi tidak sesuai Maps.
Itulah beberapa ulasan yang kami dapat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dwi Maharani Muslim. Materi selanjutnya akan dilanjutkan Saudari Leni Jebora. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas tentang model pengembangan. Berdasarkan studi kasus tersebut, salah satu model pengembangan yang digunakan adalah prototype. Alasannya karena pelanggan kurang bisa menjelaskan dan menerjemahkan sistem yang dibuat. Dengan menggunakan metode prototype, pengembang dan pelanggan bisa saling berinteraksi selama proses pengembangan software. Pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembang. Tujuan pengembangan sistem informasi transportasi online Maxim dengan menggunakan prototype, yaitu untuk menyediakan titik penjemputan dan pengantaran di Maps sesuai dengan titik lokasi agar pengguna mudah dalam menentukan titik lokasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengembangan prototipe merupakan rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Ini adalah tahap awal dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pengembang untuk menguji konsep, fitur, dan fungsionalitas produk selama meluncurkan ke pasar secara penuh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Leni Jebora. Materi selanjutnya akan dilanjutkan Saudari Tusnu Khotimah Arif. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan prototype. Model pengembangan prototype memiliki 3 tahap siklus. Yang pertama, listen to customer atau mendengarkan pelanggan. Dan yang kedua, build atau revise mock-up, yaitu membangun atau revisi mock-up. Dan yang ketiga ada customer test drive mock-up atau pengujian pelanggan terhadap mock-up. Di mana listen to customer merupakan tim pengembangan yang mendengarkan dengan cermat kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan untuk kepentingan yang dituju. Dan yang kedua, build atau revise mock-up, yaitu setelah mendengarkan pelanggan, langkah berikutnya adalah membangun atau merevisi mock-up berdasarkan informasi produk yang mencerminkan konsep atau ide yang dibahas. Dan yang ketiga, customer test drive mock-up, merupakan mock-up yang telah dibuat diuji langsung oleh pelanggan atau pengguna potensial yang memberikan umpan balik langsung tentang fitur, kegunaan, dan kepuasan mereka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa syadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.